Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Bang Lucky Arsaka. Jadi kali ini kita kedatangan servisan HP Poco X3 Pro Bang. Jadi untuk kendalanya Bang bisa lihat sendiri tuh Bang di bagian kamera atas Bang ya. Itu LCD-nya yang bermasalah Bang. Sebenarnya nggak terlalu mengganggu fungsi Bang. Tapi kata penggunanya itu mengganggu Bang. Jadi untuk kali ini kita akan melakukan pergantian LCD-nya Bang. Nah, untuk langkah pertama kita bongkar bagian backdoor-nya, Bang. Kalau seandainya susah, abang-abang bisa tambahin cairan, Bang. Atau kalau ada blower bisa dipakein blower, Bang. Kalau untuk cairannya, abang-abang bisa gunain thinner atau yang sejenisnya, Bang ya, untuk melunakkan lem, Bang. Nah, untuk alat yang saya pakai itu pencongkel LCD, Bang. Jadi kalau abang-abang nggak punya, abang-abang bisa cari alternatif lain yang tipis seperti yang saya pakai ini Bang. Tapi kalau seandainya perlu, abang-abang bisa check out Bang. Itu di toko oren banyak Bang. Nah ini udah kebuka Bang ya, karena lemnya udah nggak terlalu rapat lagi. Nah jadi untuk langkah selanjutnya, ini sebenarnya kita langsung bongkar bautnya aja Bang. Tapi ini karena saya lupa nih, saya pikir harus melepas bagian backdoor yang dalam ya Bang ya. Ternyata enggak Bang. Jadi untuk langkah selanjutnya, abang-abang bisa langsung lepasin bautnya Bang, satu persatu Bang. Jadi untuk HP ini nggak terlalu ribet Bang, hanya bongkar bagian backdoor yang belakang aja Bang. Nah ini untuk pelepasan baut, videonya kita percepat aja Bang ya. Saya rasa untuk pelepasan baut tidak perlu di tutorial Bang. Soalnya baut-bautnya nggak ada yang tersimpan di belakang atau yang tersembunyi Bang. Jadi di belakang kamera itu nggak ada baut juga Bang ya. Jadi bautnya yang ada terlihat itu aja Bang. Nah ini udah semua, abang-abang bisa congkel dari bagian belakang itu Bang. Nah ini tampak bagian mesinnya Bang. Nah untuk yang saya lepas itu bagian fingerprintnya. Terus juga abang-abang bisa lepasin soket baterainya Bang. Nah untuk yang bagian dari atas ke bawah itu fleksibelnya Bang ya. Itu fleksibel untuk menyalurkan dari bagian papan cas itu ke bagian mesin Bang. Nah, setelah dibuka, kita akan melakukan pembongkaran baterainya, Bang. Nah, ini juga baterai udah gantian, Bang ya. Jadi ini udah gampang untuk bongkarnya. Kalau seandainya susah, Abang bisa pakai cairan kayak thinner atau eh, pertalite itu bisa juga, Bang ya. Alkohol juga bisa, Bang. Nah, itu untuk soket yang saya lepas itu soket LCD-nya, Bang ya. Nah, jadi setelah baterai kita lepas, kita bisa lepas bagian yang plastik itu, Bang. Nah, karena ini susah, jadi dilepasnya di bagian yang sebelah kiri, Bang, yang masih ada bagian yang keluarnya, Bang. Nah, ini bisa ditarik aja langsung, Bang. Nah, itu udah terlepas, Bang ya. Jadi langsung bisa diangkat itu fleksibelnya, Bang. Nah, sebenarnya abang-abang bisa terlebih dahulu melepas LCD-nya, Bang. Sebelum melepas yang plastik tadi, Bang ya. Jadi ini sedikit keliru aja, Bang. Nah, untuk pembongkaran LCD sebenarnya kita memerlukan blower, Bang. Nah, tapi ini ada alternatif lain, kita bisa menggunakan cairan, Bang, atau baby oil, Bang ya. Jadi ini cara saya dulu untuk bongkar LCD yang masih bisa dimanfaatkan, Bang. Jadi karena LCD ini masih bisa digunakan, jadi kita bongkarnya harus pelan-pelan, Bang. Jangan sampai ada kerusakan di bagian lain. Supaya LCD-nya nanti bisa kita manfaatkan lagi, Bang. Nah, untuk caranya Bang bisa tetesin di bagian lain, Bang ya. Terus untuk pencongkel LCD-nya dicelupin aja, Bang.
ke cairannya bang ya. Jadi kalau abang-abang ada alkohol atau yang lain, abang-abang bisa gunain itu bang ya. Tapi ini cara saya dulu sekali nih bang. Awal-awal merintis nih pakai, jadi pakai yang ini aja bang. Soalnya sampai sekarang juga kalau mau dipakai itu masih bermanfaat sih bang, masih bisa. Terus juga nggak ada efek sampingnya kan, jadi aman-aman aja sih bang ya. Cuman kalau pakai eh, thinner itu lebih cepat aja bang. Nah, ini LCD-nya udah kebongkar, jadi cukup mudah Bang ya. Kalau kita pakai cairan itu, cairannya untuk melunakkan lemnya itu lebih cepat Bang. Jadi kalau pakai blower itu bisa juga sebenarnya Bang ya. Itu lebih gampang, tapi nggak semua orang ada blower kan Bang. Jadi kita gunain tutorial yang sederhana aja Bang ya. Nah, ini untuk LCD-nya kita pakai merek Mito Bang. Jadi kalau abang-abang mau pakai LCD merek lain itu nggak apa-apa Bang ya. Asalkan itu merek-merek yang eh, bagus lah bang ya. Jangan merek-merek yang nggak pernah terlihat itu. Nah ini sebelumnya abang-abang bisa bersihin bagian frame-nya bang. Jadi untuk sisa-sisa lemnya abang-abang bisa bersihin terlebih dahulu bang. Oh iya bang, jadi sering sekali itu bagian penutup speaker itu nempel di bagian LCD yang lamanya bang. Jadi diusahakan dicek kembali bang. Nah ini proses pembersihannya bang ya. Jadi abang-abang bisa bersihin terlebih dahulu sebersih mungkin bang. Ya kalau hitung-hitung untuk HP sendiri ya nggak ada ruginya bang ya. Nah ini udah selesai pembersihannya. Terus kita akan melakukan pengecekan LCD terlebih dahulu bang. Nah ini kita pasang terlebih dahulu. Nah ini udah terpasang bang ya. Itu soketnya kita pasang, fleksibelnya kita rapetin ke bagian ujung bang. Nah, kalau sedikit berlebih abang-abang bisa langsung timpa aja sama plastik yang tadi bang ya. Jadi nggak semua merek itu bagus bang. Jadi ada aja itu plus minusnya bang. Oh iya bang, ini untuk yang saya pakai ini ada penambalnya itu di bagian soketnya. Jadi abang-abang bisa cek terlebih dahulu bang ya. Karena sebelum-sebelumnya itu nggak ada, jadi ini saya baru nemuin juga tuh. Ini kita pasang lagi baterainya, soketnya kita pasang lagi. Nah, sebenarnya itu soket yang dari bawah ke atas itu nggak dipasang juga nggak apa-apa, Bang. Jadi, karena saya ngerasa LCD-nya aman, jadi langsung saya pasang aja. Sekalian pengecekan nanti langsung kita rakit ulang, Bang. Nah, ini udah kita hidupin, kita tunggu dulu, Bang ya. Nah, ini HP-nya udah hidup. Lanjut kita pengecekan bagian touchscreen-nya bang. Terus juga untuk kualitas gambarnya abang-abang bisa nilai sendiri bang. Jadi kalau untuk merek OG ini saya rekomendasiin juga untuk abang-abang ya. Karena jarang sekali ada kendala kalau untuk merek OG. Jadi untuk harganya itu sangat merakyat. Untuk kendalanya itu jarang sekali bang. Tapi kalau abang-abang mau yang sedikit lebih mahal, itu ada yang merek Pozi, itu juga ada bang. Itu saya rekomendasiin juga bang. Tapi kalau untuk low budget, abang-abang bisa gunain merek OG nih bang. Nah jadi untuk pengetesan abang-abang bisa tes kayak saya nih, tes untuk 3 jari, 4 jari atau 5 jari harus nyentuh semua bang. Jadi untuk pengetesannya bisa di panggilan darurat, kalau ada, kalau enggak di panggilan telepon juga itu bisa bang. Jadi udah kelihatan itu kalau kepencet semua bang.
sebenarnya nggak terlalu berpengaruh Bang ya, tapi kalau untuk bermain game itu pengaruh sekali Bang. Jadi untuk orang yang ngegame itu layar harus bisa ditekan untuk 2 atau 3 eh, jari Bang ya, atau bisa sampai lebih Bang. Jadi untuk LCD yang pernah saya temuin itu ada sebagian yang cuman bisa ketuk 2 kali untuk 2 jari aja. Sebenarnya nggak terlalu pengaruh kalau orangnya cuman mau scroll-scroll TikTok atau chat-chat WA, itu nggak terlalu pengaruh Bang ya. Tapi kalau untuk orang yang bermain game itu sangat berpengaruh Bang. Jadi itu gunanya kita ngecek sampai ke bagian situ Bang. Tapi kalau untuk HP sendiri ya Bang-abang bisa cek lebih dalam lagi Bang ya. Nah, karena udah saya rasa aman, jadi langsung kita pasang baut Bang ya. Untuk soket-soketnya tadi udah kita pasang semua juga. Jadi ini langsung kita bautin aja Bang. Nah, ini videonya kita percepat juga Bang ya. Oh iya Bang, jadi kalau abang-abang tadi sebelumnya mau langsung apa ya, dikasih lem itu bisa aja Bang ya. Tapi karena saya ini di sini harus ngerjain yang lain lagi, jadi kita pakai cara cepatnya aja Bang. Jadi untuk pengeleman itu di bagian akhir, terus langsung nanti kita karetin, habis itu langsung bisa kita kabarin customernya Bang. Jadi gerak cepat Bang ya. Nah, ini slot SIM-nya tadi kita lepas, ternyata saya keliru Bang. Slot SIM-nya nggak perlu dilepas, itu bisa. Nah, karena udah semua, jadi bisa kita langsung, oh ya, nanti backdoornya itu nanti kita mau tambah lem Bang ya. Jadi nanti kita pasangnya Bang. Nah, ini bagian penutup speakernya tadi Bang, jangan sampai lupa Bang ya. Yang saya bilang tadi sering nempel di bagian LCD yang lama Bang. Nah, itu udah saya pasang lagi. Nanti itu ditimpa sama LCD itu rapat lagi Bang. Nah, untuk lemnya saya pakai T7000. Jadi untuk pengelemannya sedikit ekstrim Bang ya, karena kita tidak karena posisi LCD-nya itu udah terpasang Bang. Nah, ini saya bersihin dulu tuh backdoornya. Terus lanjut kita ke bagian pengelimannya Bang. Nah, ini memang sedikit ekstrim Bang ya. Tapi kebanyakan counter tuh kalau mau gerak cepet tuh ya kayak gini Bang. Nah, jadi abang-abang bisa angkat sedikit tuh LCD-nya, terus langsung dipakein lem di bagian frame-nya Bang. Jadi selagi abang-abang bisa ya aman-aman aja Bang ya. Jadi pelan-pelan aja, jangan sampai terburu-buru. Dipastiin lemnya rapi, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Hindarin bagian sensor telepon ya Bang ya. Jangan lupa itu Bang. Nanti takutnya di bagian sensor telepon itu ketebalan, takutnya ganggu fungsi dari sensornya Bang. Nah, untuk fungsi sensor itu ketika abang-abang lagi telepon terus HP-nya dideketin ke kuping, itu layar LCD-nya itu mati Bang. Nah, itu fungsi dari sensor telepon Bang. Nah, kalau seandainya lemnya kebanyakan, sensornya nanti takut ketutup Bang. Jadi itu malah membuat masalah Bang ya. Nah, untuk kualitas LCD-nya abang-abang bisa lihat sendiri merek OG ini Bang ya. Untuk LCD-nya itu masuk semua ke bagian frame Bang. Jadi kalau seandainya terjatuh itu nggak gampang pecah Bang. Kalau LCD-nya itu masuk semua ke bagian frame. Nah, untuk penambahan lem di bagian backdoornya jangan terlalu banyak Bang ya. Karena itu juga masih ada lem yang bawaan pabriknya Bang. Jadi kita hanya tambahin aja sedikit Bang supaya rapet. Nah, kalau udah kayak gini udah selesai nih Bang. Tinggal ditambahin penjepitnya. Kalau abang-abang nggak ada penjepitnya, abang-abang bisa pakai karet nih Bang. Ini saya juga pakai karet Bang ya. Jadi saya punya penjepit hanya 2 Bang.
Kadang kalau customernya nunggu langsung mau diambil itu saya karetin semua. Jadi untuk abang-abang kalau mau dikaretin, abang-abang bisa tambahin karet di bawah dua, di atas dua, di tengah satu, terus dari atas ke bawah itu dua bang. Jadi udah segitu aja udah aman sih bang ya. Yang penting LCD-nya bagus, masuk semua ke bagian frame LCD-nya bang ya. Nah ini udah selesai bang ya, jadi saya harap apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.